Makanan yang halal adalah makanan yang diperoleh oleh syariat untuk kita konsumsi. Makanan yang halal juga makanan yang diperoleh dengan cara baik dan halal. Bekerja mencari sesuap nasi dan karunia rezeki merupakan kewajiban tiap insan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas dan jelas menerangkan dalam Al-Quran perihal mengkonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ketika seseorang memasukkan makanan yang diperoleh dari jalan haram, makanan tersebut akan masuk ke dalam aliran darah, lalu menjadi daging. Maka potensi berbuat kebaikan menjadi ternoda, sebagaimana perkataan Ibnu Ruslan. Ketaatan yang bersumber dari makanan yang haram seperti sebuah bangunan yang dibangun di atas ombak. Sebaliknya, ketika seseorang menjaga mutu dan kualitas makanan yang akan ia konsumsi, maka akan terjaga pula kebaikan yang ada pada dirinya. Karena pada dasarnya, manusia akan dijaga oleh Allah haknya. Itu juga kalau manusia menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya. Disebutkan dalam sebuah atsar sahabat, barang siapa yang memakan makanan yang halal, anggota tubuhnya akan mudah melakukan ketaatan dalam keadaan suka atau tidak suka. Dan barang siapa yang memakan makanan yang haram, suka atau tidak suka, anggota tubuhnya akan cenderung melakukan kemaksiatan. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir pernah mengatakan, apabila manusia memakan makanan yang halal, maka akan membawa sumber kebaikan yang besar. Dampak suatu ibadah tidak dapat muncul kecuali jika asupan makanannya adalah baik dan tidak bercampur dengan makanan syubhat. Salah satu efek baik dari menjaga makanan yang halal di dalam tubuh kita adalah terkabulnya setiap doa kita, insya Allah. Dalam suatu kesempatan, Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa kepada Allah, minta dijadikan sebagai orang yang doanya mudah dikabulkan olehnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sa'ad, perbaiki makanan yang engkau makan, niscaya engkau menjadi orang yang doanya mudah dikabulkan. Hadis riwayat Tabrani. Negara kita yang mayoritas penduduk muslim terbesar dunia, tapi kenapa banyak di antara pejabat atau aparatur negara yang masih doyan atau hobi dengan tindakan korupsi? Perbuatan ini tidak akan pernah berhenti kalau penduduk negeri ini terus-terusan memakan makanan yang haram. Maka jangan harapkan akan melahirkan generasi yang taat terhadap aturan agama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bukunya Al-Gunyah mengatakan, bila telah tampak tanda kehamilan pada diri seorang perempuan, hendaknya suami betul-betul menjaga kebersihan makanannya dari hal yang haram atau syubhat agar tidak ada jalan bagi syaitan untuk masuk dalam penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjaga hati seorang hambanya apabila dia menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasannya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat dan hati yang tenang. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerangi hati siapa saja di antara hambanya yang senantiasa memakan makanan yang halal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa makan makanan yang halal selama 40 hari, Allah sinari hatinya dan mengalirkan sumber-sumber hikmah dari hati dan lidahnya. Hadis riwayat Ahmad. Salah seorang tabi'in bernama Yunus bin Ubaid mempunyai sebuah pengalaman yang menjadikan makanan halal sebagai obat. Ketika ia memperoleh 1 dirham dari jalan yang halal, ia menggunakan uang tersebut untuk membeli gandum. Gandum tersebut digiling. Setelah selesai masak, ia berkeliling di sekitar tempat tinggalnya, menawarkan bantuan pengobatan bagi orang-orang yang sakit, yang sudah tidak dapat diobati lagi oleh para dokter.
Caranya, ia suapkan gandum tersebut kepada pasiennya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang diobati oleh Yunus bin Ubaid bisa sembuh.